ingin bahwa ada review juga dari standar keselamatan, keamanan, dan juga tentunya quality ya. Kami di dalam berbagai project eh, tidak hanya mengejar tepat waktu itu sangat penting dan itu akan menjadi satu main objektif dari pekerjaan kita karena ini akan menentukan target-target tidak hanya target-target dari Inpex atau SKK Migas, tetapi ini adalah target-target dari nasional ya kebutuhan nasional, terutama dari sisi ketahanan energi, di mana bahwa target eh, proyek dari Masela ini ada di Q4 2029 sehingga kami harapkan bahwa teman-teman ini berfokus kepada skopnya, tidak overscope dan juga tidak underscope, sehingga kemudian dan kemudian juga ada semacam mitigasi-mitigasi apabila ada deviasi-deviasi yang kemudian akan mengakibatkan pekerjaan ini tertunda sehingga coba kita hindari ya melakukan usaha-usaha untuk menghindari delay. Nah, tentu di sini kami harapkan juga ini kan pekerjaan yang sangat kompleks. Mungkin teknologinya sudah ada, tetapi dari sisi praktis, dari sisi eh, di lapangan ya, pekerjaan di lapangan. Ini mungkin akan sangat membantu bagi teman-teman akademisi di university untuk kemudian dan juga selama proses fit ini tentunya hiring lokal sumber daya lokal ya, profesional lokal itu sangat penting baik dari sisi independent review-nya ataupun juga dari sisi pekerjaan fit-nya. Sehingga kita harapkan ada proses transfer teknologi ya. Transfer teknologi yang secara aktif dilakukan ya, tentunya kami minta bantuan daripada Inpex juga untuk memfasilitasi proses daripada transfer teknologi dan knowledge dari pekerjaan selama pekerjaan fit atau bukan juga atau bahkan juga dari pekerjaan untuk selanjutnya selama EPCI. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sisi tata waktu ya, dari tata waktu kita harapkan bahwa ini akan selesai pada proses independent review ini akan selesai pada akhir Oktober 2026 ya. Nah ini kalau kita lihat, nah ini ada lingkup kerjanya ya. Sebentar. Nah ini ada lingkup kerjanya ini kalau kita lihat ya. Nah, saya pikir tentunya pihak independent review dari university ini sudah melihat lingkup kerja seperti apa. Ini akan sampai 11 sampai Oktober ya 2026. Ini sekitar hampir 11 atau 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, ini memang memerlukan apa ya, dedikasi dari sisi waktu, tenaga, begitu ya, ekspertis dari teman-teman dari akademisi. Kami percaya bahwa memang teman-teman dari akademisi ini memiliki tanggung jawab ya untuk institusi di dalam pekerjaan-pekerjaan apa eh, tanggung jawab terhadap kemahasiswaan. Namun kita harapkan bahwa di dalam pekerjaan ini tentunya selain tanggung jawab sebagai akademisi, juga di sini akan tentunya teman-teman dari universitas ini adalah melaksanakan tanggung jawab profesional. Jadi tentunya dua tanggung jawab itu harus bisa dilaksanakan secara paralel dan tentunya tidak saling mengganggu dan sehingga kemudian eh, eh, pekerjaan dari proses independent review ini dapat dilakukan secara lancar. Jadi perlu diperhatikan bahwa
time ini adalah emas, emas ya. Jadi, time ya, pemenuhan time ini adalah, keharusan. Nah, mudah-mudahan kita semua share the same, expectation, kemudian juga bisa memiliki pemahaman bahwa, Oktober, akhir Oktober ini semuanya sudah selesai. Kami mohon kepada Kepala UPP Abadi, dan tim, unit percepatan proyek Abadi untuk bisa kemudian juga ikut secara bersama-sama, secara aktif ya, mengawal, pekerjaan ini dan kemudian mencari cara-cara inovasi, breakthrough apabila ada deviasi yang kemudian, eee, secara lebih awal ya, isu-isu identifikasi isu-isu secara lebih awal dan bisa dikomunikasikan, untuk kemudian kita mencari solusi bersama supaya tetap, project ini, bisa tetap online. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat, saya kira, saya tidak akan, lebih, masuk ke dalam detail ya. Tentunya ada lingkup kerja yang bisa, eee, sudah dilihat tentunya bersama-sama ya. Sudah lihat sebelumnya oleh, sebentar, oleh teman-teman dari Varsity dan tentunya sudah, mengetahui ya, lebih tahulah, dari kami ya, dari sisi bagaimana kemudian, pemenuhan daripada lingkup, kerja ini. Jadi yang penting adalah make sure ya teman-teman dari UPP juga untuk tidak kemudian, menuntut, skop yang melebihi daripada, kontrak. Tentu juga kita make sure bahwa tidak under kontrak. Jadi, eee, yang kita targetkan adalah pemenuhan supaya dia, on time. Nah, saya pikir, demikian ya, Ibu Bapak sekalian, nanti, kepala UPP, tim UPP ataupun dari Inpex dapat, menjelaskan lebih lanjut secara lebih, detail mengenai, pelaksanaan ataupun, penjelasan-penjelasan yang lebih detail ya, terhadap proyek ini. Harapan saya karena proyek ini memang, sangat demanding begitu ya, tadi memang memerlukan konsentrasi kerja. Nah, harapan kami seperti tadi disampaikan di awal, untuk supaya juga tetap memperhatikan keselamatan, kesehatan gitu ya. Eee, itu juga menjadi perhatian karena ini seperti lari maraton begitu ya, mudah-mudahan kita finish, pada waktu yang tepat dengan hasil yang baik. Dan tentunya kita harapkan, project Abadi ini juga secara general nanti bisa on stream dengan bantuan Ibu Bapak sekalian dan harapannya tidak hanya on stream tetapi dia juga, memiliki kualitas yang baik, tidak kemudian, menghasilkan suatu produk yang, eee, yang kemudian, memiliki banyak problem yang dikenal oleh teman-teman sebagai, infant mortality, sehingga itu akan kemudian juga mempengaruhi kinerja produksi. Nah, satu hal lagi di dalam desain, feed ini ya, di dalam proyek Abadi, itu akan menghasilkan LNG, juga akan menghasilkan, condensate. Nah, ini dalam rencana awal ada condensate 35.000 barel oil per day. Nah, condensate ini tentunya akan dihasilkan di dalam, processing facilities, di dalam FPSO, dan juga di dalam proses, OLNG-nya. Nah, kami harapkan di dalam desain, mungkin, kepada feed, kontraktor ya, dan juga kepada independent review, bagaimana kita juga melihat, desain yang bisa menghasilkan kondensat yang maksimal. Karena, kita memiliki target di tahun 2029, itu targetnya 900, ribu sampai 1 juta barel oil per day, yang salah satunya tentunya akan disumbangkan oleh dari, projek Abadi Masyala ini. Demikian Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak
Inpex, SKK Migas, ataupun juga feed contractor, ataupun dan juga teman-teman dari university di dalam membantu kami, membantu proyek ini, membantu negara kita Indonesia untuk kemudian supaya mewujudkan proyek ini berhasil untuk on stream di 2029, karena ini sangat penting dan bahkan menjadi sangat kritikal karena proyek ini sudah dimulai sejak discover di tahun 2000 dan sekarang sudah hampir 25 tahun dan kemudian kita bisa sampai kepada detik ini. Demikian, terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufan atas Pak Deputi Eksploitasi atas pembekalan yang diberikan dan akan kita catat untuk kemudian diharapkan bisa dilakukan oleh masing-masing tim ahli SME di Independent Design Review, baik itu dari Unpati, kemudian dari ITS dan dari ITB. Oke, saya mungkin perlu untuk switch ke slide sebelumnya sebentar. Persis. Oh, yang timeline, Pak ya. Waktu udah saya masukin sini aja. Ya. Itu yang Oh. IDMS. Yang IDMS. Oke, ini ya. Iya, Oke. mekanisme tambahan. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa seperti yang sudah kita jelaskan pada saat kita melakukan pre-bid meeting dan juga kita masukkan di dalam catatan di kontrak bahwa akses review atau mekanisme review yang dilakukan adalah kita melalui EDMS atau yang kita sebut sebagai Electronic Document Management System yang ada di sistem di Inpex, di mana tentunya nanti akses di detail di belakang akan kita berikan, namun flow kerjanya bahwa flow Bapak Ibu sekalian bahwa nanti akan ada beberapa topik disiplin yang ada serta atau package yang bisa diberikan, di mana topik disiplin yang package dari masing-masing SMA area ini ada di sebelah kiri. Saya laser pointer. Oke. Jadi ada subjek yang di mana ada subjek OLNG, FPSO, SURF, dan GAP dengan SMA area masing-masing civil, electrical, environment, geotechnical, ISSA, hull structure, hull system, instrumentation, logistic, marine traffic, marine station keeping, material selection, mechanical rotating, kemudian mechanical static offshore structure, pipeline, deep water, piping, process safety, project management, reservoir, social impact structure, sustainability, dan telkom. Di mana seperti dijelaskan tadi bahwa subjek-subjek ini akan terkait ya, terutama ada matriks yang bisa kita berikan. Kemudian dari pemilihan fit dan SMA area tadi itu, kita akan melakukan pemilihan dokumen yang terkait di dalam kontrak. Jadi di dalam kita memiliki masing-masing kontrak yang sudah ditentukan pelaksanaannya. Ada master dokumen register yang akan kita bahas bersama nanti di kesempatan berikutnya ya. Ada dokumen register di mana nanti akan dilakukan pemilihan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan review. So far kita sudah melakukan pre-selection, nanti akan kita detailkan pada masing-masing pada saat kita melakukan kick-off di masing-masing kota nantinya. Kemudian dari impacted dokumen berarti nanti ada beberapa dokumen yang sudah terdaftar yang akan perlu dilakukan Bapak Ibu melakukan reviewnya yang akan diupload di dalam electronic document management system ini. Kemudian nanti Bapak Ibu melakukan review berdasar disiplin dan package yang sudah ditentukan. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan setelah ada review nanti ada komentar teknis yang bisa diberikan, yaitu akan dimasukkan di dalam comment resolution sheets, di mana
Common Resolution Sheet ini akan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan komentar teknis dari masing-masing SME yang kemudian digunakan untuk konsolidasi komennya. Jadi ada satu masing-masing dokumen itu nanti akan memiliki satu lembar CRS atau Common Resolution Sheet ini, dan kemudian akan diupload di dalam EDMS nanti. Nah, kemudian setelah itu akan kita EDMS-nya akan kita Common Resolution Sheet ini akan kita tarik, kemudian akan kita konsolidasikan internal untuk kemudian kita sampaikan ke masing-masing package untuk kemudian ditelaah mengenai tingkat komen yang diberikan gitu ya. Apakah kemudian bisa akan kita bahas nanti untuk pelaksanaannya di internal dengan Minpex dan masing-masing package serta kemudian dengan SK Kamikes. Nah, setelah selesai semua dilakukan komentar rekomendasi ini, dan kemudian nanti akan tentunya dilakukan pelaporan ya masing-masing pelaksana studi baik dari Universitas Patimura, dari ITS, dari ITB untuk melakukan pelaporan sesuai dengan execution plan yang diberikan. Dan bagian dari execution plan tadi itu, yang laporan-laporan tadi tentu disusun untuk menjadi bagian dari final documentation yang menjadi bagian dari kewajiban kontraktual. Oke, ya. Oke, kemudian bahwa seperti sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa review dilakukan SME pada dokumen FIT pada platform yang disiapkan oleh kami, Electronic Document Management System, dengan perlindungan keamanan sesuai dengan probity protokol yang kita lakukan. Jadi mungkin sudah jelaskan, nanti akan saya jelaskan lagi beberapa hal terkait probity ini. Kemudian SME wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen yang diperoleh selama pekerjaan dilakukan, dan tidak membuka informasi pada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Inpex. Kemudian SME wajib mengikuti pengarahan mengenai compliance dan probity, dan serta kemudian menandatangani kesepakatan kerahasiaan atau confidentiality agreement. Kemudian informasi yang akan saya lanjutkan adalah mengenai beberapa hal terkait detail atau brief ya mengenai rencana eksekusi kita untuk independent design review ini. Ya, oke, saya boleh ke ya. Terima kasih. Kemudian saya balik lagi ke slides yang Inpex ya. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa lapangan abadi Masela merupakan proyek strategis nasional ya, sesuai dengan Surat Menko Bidang Perekonomian RI nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan ke-8 atas Peraturan Menko Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategi nasional. Pengembangan lapangan abadi sudah memasuki tahap FIT dengan pelaksanaan bahwa yang pertama adanya floating production storage dan offloading atau FPSO serta onshore LNG. Seperti dijelaskan Pak Taufan sebelumnya bahwa FIT ini dilakukan oleh dua kontraktor, jadi merupakan sistem dual FIT yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan EPCI oleh salah satu kontrak yang memenuhi EPCI tender. Jadi ini ada kompetisi di dalam dual FIT ini gitu ya. Jadi terkait dengan kompetisi desain ini, maka kedua paket pekerjaan untuk menjaga integritas selama kompetisi dilakukan, maka kita terapkan aturan probity protokol. Nanti di belakang ada peraturan probity protokol yang dijelaskan. Kemudian FIT yang lain yang kegiatannya singular adalah subsea umbilical riser, flowline, serta gas export pipeline atau GEP, di mana kegiatan FIT dan kegiatan EPCI akan dilaksanakan oleh kontraktor yang berbeda ya, tapi mereka singular, nggak ada dual FIT di sini. Nah, kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kita sudah menentukan pelaksanaan lingkup kerja ya pada saat kita melakukan penandatanganan kontrak
MOU dan nota kesepahaman institusi akademik dan perjanjian swakelola independent design review, di mana ITB akan melakukan review untuk OLNGA, FPSOA, serta pekerjaan SURF dan GAP. Kemudian kontrak ITS ada melakukan OLNGB dan review untuk independent review untuk OLNGB dan FPSOB. Kemudian kontrak Umpati adalah untuk melakukan general studies. Kemudian masing-masing ini, jadi kita punya schedule ya untuk OLNG FEED dan FPSO FEED, kemudian SURF FEED dan GAP FEED. Mereka sudah memulai kontraknya, kick-off sudah dilakukan pada bervariasi di September 2025 sampai awal Oktober 2025. Kemudian mereka memiliki variasi durasi kontrak masing-masing ya, baik itu LNG AB, kemudian FPSO FEED AB, kemudian SURF FEED dan GAP FEED. Kemudian dari sisi kontrak kita sendiri yang bagian bawah ini independent design review, di mana kita akan sudah melakukan agreement sign ya pada tanggal 25 November lalu. Kemudian pada hari ini kita melakukan pembekalan untuk SME dan kemudian kita akan melakukan formal kick-off meeting pada tanggal 3 Desember 2025 di Surabaya di ITS. Kemudian tanggal 5 Desember di Bandung di ITB. Kemudian untuk ITB dan kemudian di Ambon untuk Universitas Patimura pada tanggal 9 Desember 2025. Kita sudah memberikan informasi pendahuluan dan mungkin undangannya sudah kita kirimkan, jadi persiapan bisa kita lakukan. Ini sebenarnya menjelaskan apa kira-kira nanti agenda yang akan diberikan. Jadi kita sudah memberikan brief tentang eksekusi tadi. Kemudian nanti akan ada detail yang akan diberikan pada masing-masing location ya. Dan kemudian nanti kita juga akan melakukan pemilihan dokumen pada saat di masing-masing lokasi tadi itu. Kemudian nanti akan ada beberapa induksi, kita ulangi lagi induksi terkait dengan probity dan confidentiality protokol harus kita lakukan. Kemudian nanti pada saat di masing-masing lokasi baik di Surabaya, di Bandung maupun di Ambon, nanti kita akan melakukan penandatanganan confidentiality agreement untuk tiap SME ya. Jadi nanti setelah kita melakukan induksi, kemudian nanti kita akan melakukan penandatanganan CA untuk masing-masing SME. Jadi mungkin di undangan sudah kita jelaskan tentang kewajiban untuk kehadirannya, karena ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik tanda tangan itu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa arrange waktu dan ininya sesuai dengan pada hari itu. Nanti mungkin mau ini kita bisa langsung ke probity dulu. Oke, ya. Ada beberapa presentasi yang sudah kita siapkan terkait dengan dokumen manajemen sistem EDMS tadi. Cuman karena terkait ada ini saya pergi ke probity dulu. Ya, saya aja Pak. Nanti pas di kota-kota baru. Jadi ini adalah brief mengenai probity prosedur serta implementasinya ya, di mana seperti dijelaskan tadi bahwa kita sudah memiliki dual feed yang diimplementasikan, di mana ada OLNG A, OLNG B, dan FPSO A, FPSO B, di mana di kontrak di dual feed ini sudah ditentukan bahkan requirement-nya pada dual feed kontraktor ini ada namanya dual feed competition protocol pada masing-masing kontrak. Jadi ini merupakan bagian yang kita masukkan di dalam kontrak feed-nya. Kemudian mereka wajib mengikuti itu dengan baik dan mereka maka kemudian dilakukan pemisahan itu ya kontraknya AB itu tadi.
Kemudian untuk yang di independent review, spesifik di independent review itu nanti pada hari ini saya akan memberikan mengenai EDMS access permission serta typical do's and don'ts. Kemudian nanti pada masing-masing pada saat kita melakukan presentasi di masing-masing kota nanti akan kita detailkan beberapa hal terkait dengan probity ini. Jadi ini hari ini cuma ringkasan aja, tapi nanti pas kita ke masing-masing kampus kita akan menjelaskan lebih detail di sana. Sudah kelihatan lagi? Udah, oke. Oke, maaf sempat putus. Maaf, kesalahan teknis. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu dan wajib dilakukan oleh masing-masing MSE dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama adalah hadir di dalam probity induction session dan melakukan penandatanganan confidentiality agreement pada masing-masing SME. Kemudian bahwa nanti akan ada ini ya, semua dokumentasi ini lebih terkait ke dokumen fit ya, bahwa semuanya harus diformalkan melalui EDMS. Jadi nanti akses review dokumen via EDMS. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu melakukan oh maaf. Oke. Di tempat saya aman. Oke, kemudian Bapak Ibu berkewajiban untuk melakukan intervensi jika kemudian ternyata ditemukan adanya breach pada saat probity ini ya. Seperti nomor 1 tadi saya sempat kelewat bahwa untuk EDMS adalah tempat Bapak Ibu melakukan akses untuk membaca dokumen. Kemudian setelah itu juga nanti upload untuk komentarnya nanti juga akan dilakukan melalui EDMS. Kemudian mohon untuk intervene ya jika kemudian nanti ada beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran probity ini harus dilakukan intervensi untuk untuk diperhatikan. Kemudian mohon untuk tidak boleh melakukan pencetakan dokumen, kopi atau scan kontrak material, termasuk di dalamnya adalah deliverable yang ada di dalam EDMS tadi, dokumen feed kontraktor, feed kami. Kemudian tidak boleh melakukan screenshot atau mengambil foto ya dari komputer. Kemudian tidak boleh melakukan copy paste baik sebagian atau keseluruhan atas dokumen yang ada di layar nantinya. Kemudian tidak boleh mengirimkan material-material terkait dengan deliverable serta dokumen feed ini untuk dikirimkan via email. Jadi Bapak Ibu hanya melakukan aksesnya melalui EDMS ini. Kemudian tidak boleh melakukan download kontrak material termasuk di feed deliverable ini dan kemudian menyimpannya di dalam komputer atau external storage media. Jadi ini juga bagian yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ini mungkin untuk yang kalau tidak boleh melakukan hard copy mixing ya antara dua feed kontraktor di meja Bapak Ibu sekalian. Ini lebih ke arah ini kontraktor kami. Namun dari sisi pelaksanaan pada saat kita melakukan pemilihan kemarin cukup clear separation antara Surabaya untuk melakukan review FPSO B dan OLNG B dan kemudian Bandung untuk melakukan review FPSO A dan OLNG A itu secara fisik, secara probity sudah benar ya. Jadi nanti yang A di Bandung, kemudian yang B di Surabaya. Jadi alam semesta rupanya mengikuti
Mas Nakung bahwa pemisahannya cukup jelas antara Surabaya dan Bandung untuk pekerjaan AB. Jadi cukup fair ya, betul, fair dan square. Ya. Diundi masalahnya. Oke, itu untuk ringkasan do's and don'ts dari para SEM. Nanti akan kita lakukan lebih detail karena mungkin perlu kita perlu kita adjust ya untuk EDMS ini karena yang kemarin kan lebih ke arah fit kontraktor. Jadi lebih saya adjust ini untuk SME jadi lebih ke arah sana tentang do's and don'ts. Pak Andri, apakah ada tambahan, Pak? Oke, ya, boleh. Yes. Oke, probity kita sudah, kemudian saya akan pergi ke EDMS. Oh, bisa ya? Bisa nggak kesianan karena yang KPK lah. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah kelihatan. EDMS ya? Oke. Oke, untuk EDMS, jadi Pak, jadi ini adalah bagian yang menjelaskan tentang EDMS ya. Kelihatan screen gimana? Oke. Bahwa deputinya ditanya. Oke, kalau saya boleh bertanya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Deputi Pak Taufan? Kedengaran ya? Suara saya kedengaran ya Pak, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oke. Oh, oke. Sebagai informasi, Pak Taufan harus melakukan rapat ya, jadi rapat manajemen. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan, monggo silakan. Nanti akan kita tampung dan kemudian akan kita jawab terkait dengan mungkin ada di pertanyaan pada saat arahan dari Pak Taufan tadi itu. Oke, Pak, kalau boleh saya lanjutkan. Ya, Pak silakan. Wibowo, Monggo. Pak Wibowo ya? Lukito, Pak ya. Oh, Pak Lukito, ya. Ibu Bapak sekalian, tadi seperti disampaikan, sekali lagi terima kasih, mohon bantuannya, dan mohon maaf pada hari ini saya tidak dapat bergabung lebih lama. Jadi tentunya kita akan bertemu untuk selanjutnya berdiskusi. Mohon izin pada saat ini saya undur diri karena tadi akan ada rapat manajemen. Terima kasih. Selamat melanjutkan diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Taufan. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Pada seperti saya sebutkan tadi bahwa
kita sudah sebutkan berapa kali ya, apa sih ADMS? Jadi ADMS itu merupakan satu sistem ya, yang untuk di mana Intex melakukan penyimpanan dokumen ya yang terkait dengan FIT dan beberapa hal terkait lainnya, di mana masing-masing review ada di dalam Intex itu sudah memiliki tempat sendiri untuk melakukan review untuk si dokumen FIT-nya. Kemudian untuk kontrak ini pada Independent Design Review ini, Pak satu tim ya, tim IMT sudah menyiapkan site di mana ada site khusus untuk IDMS, di mana nanti ada site untuk ITB, site untuk ITS, dan site untuk Unpati. Di mana nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membaca dokumen, melakukan review dokumen di atasnya, kemudian nanti seperti saya sebutkan beberapa kali melakukan upload atas comment sheets-nya. Jadi namun sebelumnya bahwa sebelum itu nanti kita perlu ada proses untuk induction probity dan confidentiality agreement, penandatangan confidentiality agreement, kemudian nanti ada user registration di mana nama Bapak Ibu akan dimasukkan sebagai user di masing-masing site ya, baik itu untuk yang di ITB, ITS maupun di Unpati. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ke sana dan bisa melakukan review seperti yang diharapkan di dalam lingkup kerja. Kemudian tentunya yang PR kita adalah dari Inpex ada melakukan pendaftaran nama, dan kemudian melakukan upload deliverable sesuai dengan masing-masing schedule. Jadi tiap dokumen di FIT itu punya rencana untuk submission masing-masing ya, baik untuk masuk dokumen maupun untuk kontraktor. Jadi masing-masing memiliki timeline sendiri-sendiri. Jadi ADMS merupakan satu sistem web based ya, di mana nanti akses akan diberikan oleh SMA melalui email institusi, which is itu berarti yang apakah itu itb.ac.id maaf ya, atau its.ac.id atau unpati.ac.id. Dan kita tidak menerima untuk yang free email, public domain ya. Jadi kita membatasi untuk menggunakan institutional email saja. Kemudian nanti akan kita apply static watermark ya. Nanti akan kita bahas detail desainnya. Tapi kira-kira seperti ini nanti ya. Jadi sebentar saya kehilangan screen. Ada berapa porsi dari watermark itu yang perlu kita desain. Jadi ini merupakan static watermark yang diberikan, nanti akan tinggal kita tentukan desain pada masing-masing kampus ya untuk memastikan desainnya proper, dan kemudian memberikan informasi yang jelas mengenai proyeknya siapa, proyek apa, kemudian yang melakukan review siapa, kemudian SMA-nya disiplinnya apa gitu ya. Dan pertama paket, kemudian sekolah, dan kemudian nanti pelaksana independent review, kemudian nanti mungkin ada beberapa hal yang terkait misalkan nama leader atau nama SMA yang diberikan. Jadi kita punya sesuatu yang membuat jadi kita kayak ada semacam security watermark di sini. Jadi ini tampilan layarnya. Nanti mungkin pas kita di masing-masing lokasi nanti kita bisa sedikit memberikan demo ya. Jadi mungkin nanti pas di Surabaya dulu hari Rabu, dan kemudian hari Jumat di ITB kita bisa berikan demo IDMS-nya yang khusus untuk akses independent review ini. Dan kemudian nanti kita desain bersama untuk yang watermark-nya seperti apa supaya memberikan representasi sesuai dengan keamanan di security yang diinginkan.
Jadi nantinya bahwa dokumen nanti akan berupa read only aja. Jadi screen di komputer Bapak Ibu yang sudah memiliki akses di EDMS menggunakan registered institution email. Kemudian tidak boleh ada free email address, apakah itu Gmail, Outlook dan seterusnya. Kemudian ini read only ini ya persis seperti apa yang kita dapatkan di Inpex dan untuk SKK Migas ya. Jadi persis sama approach-nya. Kemudian nanti dari masing-masing dokumen kontrol internal kami akan setelah dilakukan pemilihan dokumen secara bersama pada masing-masing lokasi sesuai dengan MDR dan lingkupnya, maka dokumen ini akan kita upload di site EDMS-nya untuk independent review ya. Kemudian nanti seperti saya sebutkan nanti tentang security watermark juga akan diaplikasikan dan akan kita desain berikutnya. Ada di formatnya seperti saya sebutkan, discipline package school initial of the lead. Mungkin itu terserah Bapak Ibu yang untuk membantu kita untuk melakukan desain untuk ini. Kemudian secara individual, individu akan melakukan review ya dalam 5-10 hari dan memberikan komentar atas komentar teknis yang diberikan pada comment resolution sheets dan kemudian diupload di EDMS untuk kita konsolidasikan dan kemudian akan sampai ke kami untuk kami koordinasikan dengan masing-masing package engineering. Nah, apakah ada pertanyaan dulu mengenai EDMS, Bapak Ibu? Pak Torik, silakan Pak Torik. Iya, terima kasih Pak Bukito untuk informasi submission, let's say untuk pembuatan akun EDMS ini apakah bisa dilakukan kolektif ataukah secara individu nanti SME harus menghubungi kontak person tertentu di Inpex begitu ya untuk pembuatan akunnya. Kemudian yang kedua terkait probity ini kan memang aksesnya secara personal. Tapi di paket yang sama bisakah kita diperkenankan untuk diskusi secara workshop internal begitu? Terima kasih. Oke. Yang pertama pertanyaan mengenai SME account ya. Jadi sebagai nanti di belakang ada satu format yang kita tentukan gitu ya. Nanti ada format daftar SME. Nah, dari format daftar SME itu nanti kita ada emailnya. Jadi nanti kalau begitu Bapak Ibu sudah memberikan pendaftaran, memberikan daftar nama tersebut dan kemudian prosedurnya sudah diikuti tentang probity tadi, nanti akan kita daftarkan ya untuk aksesnya. Jadi nanti setelah proses itu berjalan, jadi tanda tangan CA sudah dilakukan, kemudian si SME sudah melakukan induction probity, dan kemudian nanti akses akan kita berikan. Itu untuk si SME account ya. Kemudian untuk diskusi di dalam FPSOA, LNGA, oke. Di dalam ini maksudnya Pak Taufik, Pak Torik ya. Apakah diskusi antara di dalam timnya sendiri gitu Pak Torik maksudnya pertanyaan ini ya? Betul Pak. Saya kira nggak masalah bisa dilakukan karena Bapak dalam satu grup ya. Jadi nggak menjadi isu Pak Torik. Kalau boleh kita ikut alur pemikirannya. Ya. Ya nanti kita ikut ya. Kalau boleh tim kita ketika kan misalnya memperkaya kita ya dalam hal mengambil keputusan. Dan kan diskusi. Ini internal di mereka sih Pak. Untuk probity asal nggak crossover ada. Ya, betul. Jadi kita probity ini menjaga kontaminasi antara A ke B Pak Torik ya. Jadi kalau A dengan A di dalamnya, kemudian B dengan B itu secara grup masih boleh dilakukan, Pak. Ya, tapi kalau Baik, Pak. Pak Torik tapi kalau boleh Pak diskusi dengan Beni Pak. Tadi saya dengar aja Pak Beni lagi nyampaikan. Dengar Pak Torik ya. Dengar. Iya, dengar Pak.
Oke, sip. Pak Torik, tapi kalau boleh Pak, ketika Bapak diskusi internal Pak ya, kami kalau boleh diundang supaya event itu online atau offline, kenapa kami biar punya dasar pendengar pemahaman kalau ketika diskusinya itu keputusannya apa, kami punya tahu Pak filosofi berpikirnya Pak Torik ya. Jadi biar kami juga pembelajaran buat kami dan kami ketika besok kami diaudit oleh BPK ketika close out nanti kami punya dasar Pak, oh ketika itu putusan begini gitu kira Pak. Kalau berkenan Pak Torik ya. Itu Pak Torik, kita ingin dapat technical justification atau professional justification technical. Itu Pak memperkaya kami ketika besok kami punya record pengingatan bahwa keputusannya pasal itu begini gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Torik ya kalau boleh. Terima kasih Pak. Baik Pak, cukup clear Pak. Terima kasih. Oke. Pak Adrianto silakan. Pak Adrianto, monggo silakan Pak. Kan Pak, suara saya? Ya, pelan sekali. Cek, ya. Apa lebih jelas Pak? Ya, silakan. Oke, ya Pak, saya ada 3 poin Pak yang terkait IDMS. Pertama ini kan nanti dan di sini akan dibagi per disiplin, kemudian package, kemudian ya per masing gitu ya Pak. Nanti sistemnya seperti apa? Apakah bisa diberikan gambaran? Apakah nanti misal Maaf Pak, bisa diperjelas Pak? Suaranya kecil sekali ya Pak? Iya. ya, halo Pak. Ya, monggo silakan. Apakah lebih jelas Pak? Ya, baik. Monggo Pak, ya, Pak. diulang. Ya, saya ulang Pak. Untuk terkait dengan IDMS ini, tadi Bapak sampaikan itu akan disampaikan per disiplin, per paket, kemudian di masing-masing university gitu Pak, seperti itu. Nah, ini apakah sudah ada sebagai gambaran untuk kami, apakah sudah ada sistemnya yang mengatur nanti akan disampaikan memang hanya untuk disiplin tertentu atau seperti apa? Misal untuk proses nanti akan langsung ke disiplin atau SMA proses atau nanti ada lintas disiplin seperti itu Pak. Nah itu yang pertama. Kaitannya nanti mungkin bisa juga apakah memang sistemnya ini sudah dibangun untuk CC ke komite atau ke konsolidator per masing-masing disiplin seperti apa gitu. Karena disiplin kan SMA-nya ada beberapa gitu Pak. Apakah masuk ke tiap SMA atau ke ya semacam sub leadernya lah Pak gitu. Semacam itu Pak. Nah, yang kedua ini Pak terkait dengan 5-10 hari ini. Ya, 5-10 hari ini waktu itu kan diberikan gambaran ada 2 tahap Pak. Jadi ada 1 tahap, yang pertama dari EFR Comment, kemudian masuk ke SME, kemudian yang kedua tahap untuk get review Pak. Nah, apakah ini sudah ada detail lebih lanjut atau nanti akan ditentukan saat pertemuan offline gitu Pak. Nah, yang ketiga, saya ada pertanyaan terkait dengan IDMS ini, apakah memang ini pembagian untuk masing-masing university aja atau paket, kemudian itu bisa ada layer tambahan untuk internal masing-masing university Pak, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Adrianto. Jadi pertanyaan pertama tentang IDMS, apakah itu per disiplin. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, jadi tekniknya sebenarnya lebih ke arah, jadi dokumen, kan kita udah punya MDR ya, dan di MDR itu nanti sudah ada, kita pilih dokumen yang mana gitu. Lihatin slide ini. Mbak kalau bisa lihatin aja IDMS. Skematik yang slide nomor 13. Yang itu situ. Bentar.
Kan permintaannya kemarin itu kan mereka cross dokumen. Dia. Sudah terlihat Pak? Nggak kelihatan ya. Belum. Nah, saya ulang dulu. Ya, sip. Oke. Bentar. Jadi nantinya pada masing-masing ini tuh nanti sudah satu, boleh dibilang nggak ada spesifik pemisahan disiplin ya Pak ya. Jadi nanti kalau dokumen udah sampai, udah dari kami, kemudian nanti dikirimkan ada deliverable ini, kemudian nanti dimasukkan ke EDMS-nya site ITS, ITB maupun Unpati, nanti ada notifikasi yang keluar di masing-masing Bapak Ibu SME yang namanya terdaftar di sana bahwa ada dokumen nih gitu. Jadi ada dokumen masuk, kemudian search and search information mengenai deadline untuk review gitu ya. Jadi itu sudah ada di sana semua. Jadi nggak per disiplin tapi nanti via semuanya dokumen Pak Adrianto. Ya, itu notifnya untuk disiplin tertentu atau semua SME akan mendapatkannya, Pak? Semua Pak akan dapat ya. Di kompleks ini ya, di kompleks yang apa namanya? Di sini ya maksudnya satu rombongan ini akan menerima informasi namanya yang sudah kedaftar itu akan ada informasi mengenai oh ini ada dokumen A udah masuk, kemudian nanti misalkan nanti ada sekian jam kemudian ada dokumen B udah masuk gitu. Mas Adri, Nuzran Mas Adri. Ya, silakan Pak. Waktu kita diskusi tempo hari, waktu dengan ITS juga, ya, yang di ini itu kan inginnya kan tidak per disiplin ya, kita dokumen di dump semua sehingga kemudian disiplin juga bisa nyari dokumen yang terkait sama disiplinnya gitu kan. Jadi site-nya nggak dibikin subsite ke mana ke proses disiplin, struktur disiplin atau apa gitu. Sehingga saya itu ya. Tempo hari kita request-nya dari para SMS. Ya, betul Pak. Ya. Oke, baik, clear Pak. Clear ya? Terima kasih Mas Andri. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti menyangkut ke pertanyaan saya yang ketiga tadi Pak. Layer untuk internal kami, apakah nanti disusun sendiri atau seperti apa? Nah itu mohon penjelasan. Ini saya juga mau ingetin aja. Tempo hari kan pas kita diskusi kan masing-masing punya event sendiri ya. Bapak ibu-ibu dari ITS punya platform sendiri, kemudian ITB platform sendiri. Mungkin itu kita serahkan ke masing-masing universitas saja. Bagaimana mengatur subsistemnya di dalam gitu ya. Asal kemudian itu dia. Alhamdulillahnya kan tidak ada potensi crossover-nya makin kecil pada saat A dan B makin kecil pada saat kemudian kita melakukan undian kemarin kan. ITB dapat A dan A, si ITS dapat A dan A gitu. Jadi B dan B gitu. Jadi potensi crossover-nya bisa kita minimalkan, tetapi probitnya tetap dijaga. Kira-kira gitu, Mas Andri. Detailnya waktu offline. Ya. Nanti bisa kita sampaikan detailnya lebih pada saat nanti Pak Adrianto di masing-masing tempat nanti. Mas kita punya ini nggak? Punya contoh IDMS-nya untuk recon papers nggak? Bentar Pak. Iya. Hanya landing page-nya. Iya ya, landing bisa. Hanya show screen aja. Show screen aja. Kita buka ke select. Bentar. Kayak gini ya? Oh, kelihatan. Oke. Sebentar Pak. Ini kenapa nih? Mouse hilang. Maaf. Ya, dunia kabel. Ini Maaf Pak, ada kendala Maaf, Pak. teknis sebentar Pak.
Probiti, kena probiti. Kan diawasin. Iya, susahnya itu. Iya, emang kalau ini. Kayaknya lagi makan snack dulu ya. Yakin. Kawan. Ya bagi-bagi sih. Maaf ya Pak. Iya. Ya, betul. Snacknya bakmi aku Pak bagus. Belum selesai. Kalau Pak Nuryanto mah gampang. Udah. Sebentar, Kasih sebentar. akun aja beres. Siap. Kasih, Pak. Aduh. Jadi nanti kira-kira, tampilan nanti kayak gini Pak, tapi nanti ada sedikit, ini kan landing buat kami ya untuk feed masing-masing, untuk feed yang di Intex ya. Nanti Bapak Ibu akan disiapkan untuk landing page-nya untuk masing-masing, untuk yang SME gitu ya. SME IDR. Jadi nanti ada beberapa hal, ada pemisahannya. Satu. Sudah sini Sudah, nanti saya bikin. kita tinggal nanti maksudnya pas ya Kita terusin ya. Tapi Ya. model kayak gini. modelnya kira-kira kayak gini. Nanti pas di masing-masing kota nanti kita sudah menyiapkan ininya. Jadi ini ada subjeknya ya masing-masing gitu ya, dan kemudian nanti kalaupun jadi kadang-kadang ada hal yang seperti ini ya. Jadi saya bisa akses ke sini tapi nggak bisa akses ke sini gitu ya. Jadi ini yang bahkan kita pun punya semacam pembatasan tertentu gitu ya untuk masing-masing. Jadi ini untuk landing page-nya kira-kira seperti ini sih Pak Adrianto ya untuk ini ya. Jadi kemudian nanti tentang tentang layer ya, ya mungkin nanti seperti dibilang Pak Nuzran tadi bahwa ada koordinasi sendiri internal untuk masing-masing independent review ya untuk melakukan koordinasi atau diskusi accordingly ya untuk pada saat pelaksanaan reviewnya. Kemudian tentang 5-10 hari tadi itu untuk yang masa reviewnya aja Pak Adrianto ya. Kemudian nanti yang tentang gate review itu nanti yang jadi begitu 5-10 hari tadi itu comment resolution sheets-nya bisa di-upload. Nah, setelah itu tugas Bapak Ibu selesai, kemudian nanti akan kita masukkan di dalam kita akan compile dari sisi EDMS komentar Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita konsolidasikan ke masing-masing package dan kemudian kita juga koordinasikan ke SKK Migas terkait pengaturan komentarnya itu. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, sementara cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang hari ini memang kayak lebih ke arah brief information begitu Pak Adrianto. Kemudian nanti diharapkan nanti pas sudah kita masing-masing physically kita ketemu, kita bisa kasih screen berapa hal ya untuk terkait gimana sih sebenarnya looks-nya seperti apa gitu. Tapi kemudian saya juga menyampaikan pesan dari tim AMT ya Pak Satosan bahwa kita juga nanti akan punya semacam demo yang pertama, kemudian kedua itu nanti ada material handout untuk gimana cara akses ke IDMS itu, kemudian nanti juga jika diperlukan kita masih ada waktu, kita akan melakukan semacam brief training gitu ya ke masing-masing untuk untuk gimana cara akses di dokumen, cara akses IDMS. Saya very easy, yang penting tadi ya, jadi dokumen sudah dimasukkan di dalam dari site-nya feed kemudian masuk ke site-nya IDMS, satu bisa langsung dilihat, nanti ada notifikasi keluar, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di situ nanti langsung ke sana, atau langsung buka ke site-nya nanti langsung keluar tasknya masing-masing. Nah, kemudian jika dokumen itu tidak aktif atau karena mungkin sudah direview dan kemudian sudah dilakukan penguploadan CRS, nanti tentunya si Bapak Ibu masih bisa melakukan bisa membaca dokumen itu masih ada di dalam sistem. Jadi dokumen itu nggak hilang masih di dalam sistem EDMS untuk SME ini. Itu Pak Adrianto.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Screen-nya bukan? Ada. Oke. Oh ya, Pak Torik silakan. Iya, terima kasih Pak Lukito. Jadi kemarin memang ada pertanyaan juga dari tim internal kami di ITS. Once misalkan dokumen tersebut kan sudah mendapatkan review dari SME, kan statusnya akan diupdatekan ke IFU. Putus-putus Pak, sorry. Halo? Halo? Halo, ya putus-putus. Sorry, ya. Monggo silakan. Oke, jadi kemarin ada pertanyaan dari tim internal kami juga. Ketika dokumen itu kan disubmit ke kami, Silakan Pak. mungkin statusnya sudah terdengar jelas kah Pak sekarang? Saya putus. Ya, masih searching. Oke. Ada masih. Jelas kah suara saya Pak? Dari saya jelas Pak. Jelas, Oke. jelas. Jelas Pak Torik? Jelas. Oke. Jelas. Ya, jadi Ya, ada silakan Mas Torik. Pak Torik silakan. ada pertanyaan dari tim kami di SMA Internal ITS. Jadi kan ketika dokumen disubmit ke kami kan statusnya IFR review begitu ya. Kemudian kan pasca ada komen dia akan dinaikkan statusnya menjadi IFU. Nah, tadi saya menangkap bahwa dokumen tersebut kan despite sudah updated status, kita masih bisa mengakses dokumen tersebut begitu ya. Tidak artinya walaupun sudah cycle-nya sudah diteruskan, kita masih bisa mengakses sampai akhir periode independent review ini selesai. Nah, mungkin pertanyaannya ketika dia sudah updated ke IFU yang ada di IDMS, apakah statusnya masih IFR comment yang awal di komen, ataukah ketika ada update status dokumen tersebut akan diupload kembali, Pak Lukito? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, somehow kami kan juga perlu periodically monitor dokumen apa saja yang sudah diupload ke EDMS. Di sistem EDMS memang ada notifikasi, tapi bisakah kami juga periodically diinfokan semacam list begitu Pak Lukito, supaya kami juga bisa monitor apa saja dokumen yang sudah memang available dan uploaded. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dulu yang paling gampang deh kayak Pak Torik ya, bahwa tadi dokumen tadi tentunya selain diinformasikan via email, kita juga nanti akan bisa memberikan time ya secara periodik dokumen apa yang sudah ada di putus ya. Enggak. Thank you ya. Kayaknya putus sih. Jelas Pak. Sinyalnya jelas Pak. Oke. Kedengeran nih? Kedengeran Pak, masih kedengeran. Tempat kami soalnya ada notifikasi kehilangan sinyal. Sorry. Jadi nanti di dalam nanti kita informasikan. Jadi artinya selain email yang seperti saya sebutkan tadi, juga nanti from time to time kita akan memberikan data informasi mengenai dokumen-dokumen apa yang sudah diupload, ya semacam mungkin transmittal atau apa kayak gitu ya. Jadi ada kayak catatan gitu ya. Kita bikin list aja supaya list statusnya. List dokumen yang sudah masuk di sana Pak Torik ya. Nah, yang kedua tentang dokumen yang bisa dibaca, mungkin Mas Riki bisa koreksi ya. Jadi yang masuk di dalam sistem ya, issued for review with comment ya. Yang EFU nggak bisa dibaca atau yang EFU? EFU-nya nggak ya, betul ya? Ya, Pak Torik, jadi itu berhenti sampai pemberian komentar di IFR with comment aja Pak. Setelah itu dokumen akan stay di situ. Jadi Bapak nggak dapat lagi yang EFU-nya gimana gitu. Dengan dapat upload dari yang untuk status EFU-nya Pak Torik. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti memang satu cycle aja di kami Pak ya? Hai, ya. Oke. Sebagai tambahan Pak Torik dan Pak Adrik, kemarin kan sepakatnya gitu Pak ya, satu cycle, kemudian ada untuk ngecek ada get review, apakah komennya di applied to kontraktor, misalnya kayak ini, kontraktornya nolak atau accept kira-kira gitu, ada get review terakhir.
Seingat saya gitu ya di dalam MOM Ya, gitu kalau nggak salah. ya betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Oke. Ada lagi? Ada. Oke. Nah, kemudian ini slide terakhir ya terkait untuk dokumen template. Jadi kita sudah udah padahal di sini. Iya. Sebentar. Di ekstensi. Ya. Sebentar. Yuk. Oke. Ya. Jadi saya lupa waktu minggu lalu ya, saya sudah kirim beberapa dokumen draft report, kemudian CA format, kemudian timesheets format, kemudian project execution plan, kewajiban tentang pembuatan project execution plan, serta format untuk common resolution sheet. Nah, mungkin nanti kita nanti pas di sana nanti bisa kita bahas detailsnya ya terkait untuk beberapa dokumen tadi. Sampelnya aja seperti tadi kita sudah kasih sampel aja untuk common resolution sheets-nya. Di mana itu ada disiplin, kemudian ada masih ada reference-nya. Oh, ini mungkin kita tidak aja nanti, sorry. Jadi ceritanya di bawah ini dokumennya sebenarnya ya, bahwa ada yang penting adalah ada referensi dokumen. Jadi nanti ada nomor komentar ya, kemudian nanti ada halaman, kemudian ada SMA initials, kemudian ada reference dokumen, kemudian dokumen title-nya. Ini dokumen kontraktor atau impacts ya. Kontraktor ini ya tentunya. Oke, kontraktor dokumen. Kemudian nanti ada status dokumennya. Kemudian nanti ada komentar dari Bapak Ibu sekalian untuk masakan satu dokumen aja gitu ya, satu dokumen. Kemudian nanti akan dimasukkan komentarnya. Kemudian nanti di-upload accordingly ya untuk satu dokumen aja ini. Jadi misalkan dokumennya 123456, berarti nanti di site-nya 123456 Bapak Ibu bisa melakukan review di sana. Kemudian nanti satu sheet tadi untuk spesifik satu dokumen yang di-review ya. Jadi nanti ada nomor yang kita juga akan minta ada conversation sheet-nya itu nanti akan ada nomor dokumennya sebagai referensi bahwa dokumen ini yang dipakai jadi dasar untuk Bapak Ibu melakukan review. Kemudian nanti ada numbering setelahnya yang mungkin lebih ke arah unik ke masing-masing independent review baik itu Unpati, ITS maupun ITB. Jadi ini masing-masing dokumen nanti punya masing-masing CRS punya hubungan satu persatu dengan masing-masing dokumen yang ada di dalam EDMS. Nah, ini mungkin yang saya tadi Pak Torik ya bahwa nanti pada saat melakukan pendaftaran ini SMA nanti tentunya ada nama, kemudian SMA apa, disiplin apa, kemudian nama inisial dan kemudian institusi email. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan upload untuk masing-masing SMA-nya untuk diberikan akses ke EDMS gitu. Sesuai asal prosedur yang saya berulang kali bilang asal prosedur yang di depannya sudah dilakukan gitu. Satu sama si contoh ide. Oke, sebentar Pak. Ini aja satu ini. Hanya Ini. Nah, ini kan
langsung ke, Ya. jadi nggak ada landing page. Ya. Yeah, thank you very much. So this is the silakan. first top page for the contractor, because contractor need to access only their own site. So this is the top page for each contractor. Yeah. Yes. Thank you, Satu-san. So, ya Bapak Ibu, jadi ini, jadi kalau tadi sebelumnya Mas Lukito itu tampilkan ada landing page, tapi untuk Bapak Ibu karena sudah kembali menjadi masing-masing kontrak, jadi nanti akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Jadi bukan pada tampilan yang tadi diperlihatkan Mas Lukito. Seperti itu. Itu tampilan untuk central team, betul. Tapi nanti klik ke depan juga ada kok. Jadi nanti ya itu tadi. Ya. Jadi mereka bisa klik langsung masuk ke sini gitu. Jadi langsung masuk ke dokumen. Oke. Thank you, Satu-san. Ya, sama-sama. Any questions? Ada pertanyaan? Sorry. Lebih detailnya. Oke. Jadi patut dicatat bahwa yang kita lakukan hari ini lebih ke arah brief information. Jadi nanti details mengenai pembahasan bisa kita lakukan pada saat kita melakukan tour ke kota-kota tersebut di atas. Jadi kemudian nanti ada masukan termasuk desain segala macam kita bisa lakukan. Termasuk juga kita berencana untuk melakukan display gitu ya, semacam simulasi gitu ya. Ya. Masing. Ya. Dan kemudian juga seperti saya jelaskan bahwa mungkin yang terakhir ini slide terakhir deh kayaknya. Tanda tangan CA. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi mungkin ini slide terakhir dari kami bahwa way forward-nya kita akan melakukan kick-off meeting-nya nanti seperti saya sebutkan tadi 3 Desember di Surabaya, kemudian 5 Desember di Bandung, kemudian 9 Desember di Ambon. Kemudian seperti saya sebutkan tadi ini kenapa? Ya. Tanda tangan CA. Yang ada timeline terus ada foto di backup slide. Jadi nanti kita akan seperti saya sebutkan tadi ya bahwa di masing-masing nanti ada aktivitas untuk melakukan, kita akan melakukan induksi teknis, kemudian induksi mengenai probity dan confidentiality agreement, penandatangan confidentiality agreement. Jadi space-nya mungkin nanti ada waktu untuk Bapak Ibu melakukan penandatanganan confidentiality agreement yang sudah kita siapkan dokumennya. Nanti tinggal tanda tangan, apakah itu bisa online atau online? Physical, fisik ya. Oke. Physical signature ya untuk masing-masing SME di masing-masing kota yang sudah kita siapkan tadi. Setelah tanda tangan baru bisa. Ya, tentunya tadi ya seperti saya sebutkan setelah tanda tangan dilakukan, kemudian induction diikutin, kemudian tanda tangan dilakukan. Kemudian nama sudah masuk, jadi insya Allah setelah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ke masing-masing dokumen yang kita tentukan dan kemudian nanti bisa dilakukan review-nya. Gitu. Bapak Ibu hanya menekankan yang Mas Lukito barusan sampaikan bahwa untuk penandatanganan CA, tolong ini dihadiri karena kami memerlukan lembar CA itu yang telah ditandatangani untuk memberikan akses Bapak Ibu ke dalam site IDMS kami. Seperti itu Pak. Jadi minta tolong pada waktu yang tadi sudah disampaikan, mohon kehadirannya untuk penandatanganan CA untuk masing-masing SMI. Itu aja. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Iya Pak, mau tanya. Ya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau semua Pak ya, termasuk misalnya project engineer juga ya, yang membantu kami juga. Itu harus hadir juga ya? Ya. Iya Pak. Karena ini
CA ini ke individual, Pak Bagus. Ya, baik. Terima kasih, Sebabnya Pak. setiap itu mesti datang. Ya, terima kasih, Bapak. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. 117, 120. Oke. Wah, good. Banyak juga yang datang. Oke, ada nggak ada sih nanti dari saya cukup Pak, nanti kita ketemu di masing-masing kick off meeting. Mungkin agak lebih detail nanti, mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu gitu. Kami usahakan juga sistem akan ready minggu ini ya, sehingga kemudian kita sudah bisa jalan. Dan karena cycle-nya yang di kontraktor itu sudah IFR mau mendekati IFR komen ya. Gitu. Ya seperti ini tepat waktu Bapak dan Ibu sebenarnya. Yang dari kontraktor juga begitu kemudian kita launching IFR komennya udah mulai ngalir. Ya, kira-kira. Terima kasih Bapak dan Ibu udah hadir. Salam hormat. Oke. Terima kasih. Pak Beni ada. Monggo. Kalau dari saya sih mohon dukungan Bapak-Bapak SME karena saya di bagian project execution Pak ya. Cita-cita kita gini Bapak-Bapak dan Ibu semua. Ini adalah proyek terbesar mungkin sejarah Indonesia. Kita buktikan ke dunia bahwa kita bisa kerjasama kolaborasi untuk yang project sekelas ini. Jadi kita mau bikin bahwa sinergi antara praktisi dan kaum akademisi bisa membantu mewujudkan cita-cita kita seperti yang dibilang Pak Deputi tadi. Jadi mohon kerjasamanya, yuk kita wujudkan 2029. Itu kira-kira Pak Deputi. Bapak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Beni, Pak Nuzran, Pak Bugi. Belum masuk saya. Oke. Ya, Pak. Jadi untuk pelaksanaan reviewnya tentunya di komputer masing-masing ya pada saat karena kita mendapatkan aksesnya via IDMS, Pak. Jadi jadi dilakukan di komputer masing-masing, nanti mereka bisa melakukan koordinasi di dalam tim IDMS, di dalam tim independent review sendiri, SME-nya bisa melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan di dalam tim sendiri, Pak, tim mereka sendiri, Pak Bugi. Begitu. Saya terdengar nggak ya? Iya, Pak. Pak Riki, silakan. Pak Riki, silakan Pak Riki. Ya, terima kasih. Tadi Pak Taufan kalau nggak salah menyebutkan pekerjaannya sampai Oktober ya. Tapi sebetulnya yang kita review itu hanya satu cycle, yaitu issue for review ya. Dan kemungkinan IFR-nya sekarang juga sudah berapa persen? Saya nggak tahu. Bisa-bisa sudah 90% misalnya. Sehingga pas kita mulai bekerja itu sebetulnya akan banyak sekali dokumen yang akan masuk gitu. Atau ya bisa dibilang dibom lah gitu. Kita usahakan nggak ada bom-ngebom Pak Riki. Ya. Tapi progres IFR sekarang. Oke. Pak Riki clear, Pak Riki. Suara saya. Ya. Clear ya, Pak. Kami coba ini nanti lihat lagi gitu ya. Tapi insya Allah nggak ada ngebom-ngeboman Pak, nggak kayak di kontraktor Pak. Ya. Kan fungsinya ada tim sentral Pak ini. Coba kita tarik dulu, bisa satu dokumen bisa diambil nggak? IFR-nya ini. IFR komennya basis of design salah satu. Serve aja Pak. Oke. Sebentar Pak ya. Halo.
Mungkin kalau boleh tahu progres dari kontraktor untuk IFR sekarang berapa persen? Dari kontraktor udah banyak yang balik, Pak. Cuman detailnya kan kita mau ke tim PMT dulu sekarang harus. Kalau kita mau mau liatin gitu ya, Pak ya. Tapi insya Allah pada saat kita udah itu udah IFR review, Pak. Jadi tinggal ini aja. Kemarin itu kan diskusinya adalah kalau kita pakai 100% IFR review mau ke IFU gitu ya, Pak ya. Itu justru kepepet nanti tim independent design review-nya, bapak-bapak akan kepepet bener. Kita nguber float itu dari IFR review yang ada gitu. Nggak ditentukan berapa persentage-nya. Ada di dalam dokumen, itu yang kita sampaikan. Bilang lagi ya? Bukan jaringan saya. Ini punten Pak, lagi pada ini wifi-nya. Ya. Nanti aja mungkin di Bandung Pak, nanti lebih detail mungkin ya. Iya. Oke. Tapi kan tadi kita rencana bikin itu kan planning dokumen kan ya. Nanti pas di sana aja. Ya kayak di sana aja Pak. Ya. Mungkin di Bandung Pak Riki ya kita bisa lebih detail untuk masing-masing subjek yang mau kita diskusikan itu Pak. Ya, baik Pak. Mas saya belum tahu di Bandungnya di mana. Saya juga nggak tahu Pak, ini tergantung Pak Lukito. Kampus ITB pindah ya? Kayaknya di area duta deh itu kemarin undangannya Pak. Oh bukan ITB, kampus ITB. Nggak cukup ruangannya Pak. Tapi banyak loh Pak, itu Pak. Iya, kita sudah itu tadi kita sudah merancang ruangannya Pak. Oke siap. Surabaya Double Tree di Surabaya. Nanti dikasih tahu. Belum ada. Ya. Sebutannya tentatif double tree, tapi nanti double Surabaya. Ya. Undangan udah kita kirim. Jadi untuk yang di mana di Surabaya di Double Tree Surabaya, kemudian di Bandung di area Duta. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oke Pak Bugi, terima kasih closing remark-nya ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup meeting hari ini dan sampai ketemu lagi nanti untuk tanggal 3 di Surabaya, tanggal 5 di Bandung, serta tanggal 9 di Ambon. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kerjasamanya. Demikian disampaikan. Kalau buat saya kan cuma saya tutup. Terima kasih.